Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mengundang Bapak Ibu Jemaat semua untuk membuka dari kitab Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Bagi yang sudah menemukan, katakan amin. Baik, di sini saya akan membacakan ayat yang ke-6 dan saudara sekalian akan membacakan ayat yang ke-7. Baik, bagi yang sudah menemukan, katakan amin lagi. Amin. Mari kita membacakan ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus. Baik, saudara sekalian, di sini saya mengambil judul ini, melatih diri dalam kesabaran. Seringkali kita sebagai manusia tidak mempunyai rasa yang sabar. Di sini saya akan membawakan kasus 4. Yang pertama yang menyebabkan orang tidak sabar itu, yang pertama adalah mudah terprovokasi dengan lingkungan sekitar. Seringkali kita sebagai manusia mudah mendengarkan ocehan-ocehan dari luar sana, dari yang jelek menjadi jelek. Sering mendengarkan kata-kata orang itu, kita langsung percaya, kita langsung memaknai kita menyimpulkan sebuah masalah tersebut tanpa kita sabar, tanpa kita mencerna baik-baik dari permasalahan tersebut. Yang kedua, mempunyai keinginan yang berubah-ubah. Seringkali kita sebagai manusia, kita sering berubah-ubah pikiran. Mungkin hari ini kita mau memiliki sebuah baju baru, misalnya memiliki sebuah baju. Besoknya lagi kita melihat teman kita memakai baju baru lagi. Di situ kita juga mau mempunyai baju baru. Teman-teman, saya mau katakan kita lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan. Makanya orang itu tidak pernah sabar untuk memulai sesuatu hal yang baru. Yang ketiga, tidak mempunyai pola pikir yang tepat untuk bersabar. Seringkali kita terlalu ceroboh, orang yang tidak memikirkan sesuatu hal secara matang, kita sudah memutuskan. Itu namanya orang tidak sabar. Yang keempat, di sini kritik orang yang lain. Kritik orang lain terkadang dianggap menyakitkan. Seringkali teman-teman kita sering dinasihati. Mungkin kita membuat sesuatu masalah tanpa kita sadari. Kita dikritik, kita dikasih masukan, kita tidak mau mendengar. Itu ciri-ciri orang yang tidak sabar dan tidak mau mendengarkan apa perkataan orang lain tentang yang baik dan yang buruk tentang kita. Baik teman-teman, ini saya mau mengajar. Apakah saudara sekalian mengetahui arti kesabaran itu? Mungkin teman-teman bisa memaknainya sendiri di dalam pribadi atas pribadi. Ini saya mau mengatakan kesabaran dalam bahasa Yunani aslinya makrotumia, yang terdiri dari dua kata. Makros artinya panjang dan tumos artinya temperamen, yang memberikan makna kelunakan maupun menanggung atau panjang sabar atau tabah dan tahan menderita. Juga termasuk di sini makrotumia ini adalah kekuatan untuk menanggung perlakuan yang buruk yang kita dapatkan dari orang lain. Mungkin kita sering diejek di dalam sesuatu kelompok, mungkin kita sering dikucilkan, mungkin kita sering dijelek-jelekin. Saya mau katakan kepada saudara sekalian untuk selalu sabar. Kita terapkan di dalam kehidupan kita untuk selalu sabar dan tidak mudah emosi terhadap sesuatu hal. Sabar juga diartikan secara umum. Yang pertama, tahan menghadapi cobaan, tidak lekas marah dan tidak lekas putus asa maupun patah hati. Seringkali kita sebagai manusia juga kita sering patah hati. Siapa di sini yang pernah merasakan patah hati? Pasti semua pernah merasakan patah hati. Itu akibat dari tidak sabar. Makanya kita sering mengalami apa? Patah hati. Kita terburu-buru untuk mengambil sesuatu keputusan yang tidak tepat. Itu akibatnya kita tidak sabar, teman-teman. Makanya kita merasa apa? Merasa patah hati. Saya mungkin mau menceritakan sedikit tentang keseharian kita. Mungkin kita sering pergi ngantri BBM ya. Apalagi sekarang ini BBM sedang naik ya. Kita sering pergi ngantri BBM. Mungkin di situ antriannya sangat panjang dan
bensin. Kalau di tempat bensin itu antrinya panjang banget, saya nggak mau nunggu teman-teman. Saya nggak mau tunggu. Saya bilang, masih ada kok Pertamina yang lain, masih ada kok tempat isi bensin yang lain. Kenapa saya harus menunggu? Itu saya. Saya juga sebagai manusia biasa, saya harus menerapkan kesabaran itu di dalam pribadi saya. Dan begitu juga sebaliknya kepada teman-teman semua. Di sini bagaimana cara kita menjadi sabar? Jadi saya mau katakan di ayat ke-6 ini, kita menjadi sabar, kuncinya satu, jangan khawatir. Oke, baik, saya akan membahas tentang khawatir dalam bahasa Yunani adalah neriminao, yang artinya ditarik kepada dua kutub yang berbeda. Artinya ketika orang khawatir, yang pertama, pikirannya itu berada di dua masa, di masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Betul tidak teman-teman? Kalau kita khawatir, pasti kita akan mencemaskan sesuatu hal yang terjadi sekarang ini dan yang akan terjadi di masa depan kita. Apakah betul? Apakah saudara sekalian tidak pernah merasa khawatir? Pasti saya yakin dan percaya merasa khawatir. Jangankan masa yang sekarang, jodoh kita aja kita khawatir. Jodoh saya ke depannya akan jadi seperti apa? Bentuknya kayak apa? Masa depannya kayak apa? Apakah benar? Apakah benar teman-teman? Pasti saya yakin benar. Semuanya pasti mengkhawatirkan sesuatu hal yang ke depannya dan masa yang akan datang. Baik teman-teman, di sini saya akan mengajak saudara sekalian untuk jangan khawatir. Di ayat ke-6 ini saya diberikan untuk mengajak teman-teman semua agar jangan khawatir, jangan pernah takut, jangan pernah merasa sendirian. Kamu punya Tuhan yang luar biasa. Kamu punya Tuhan yang dahsyat, yang mengajarkan kamu itu arti sebuah sabar. Di sini saya mengajak juga kepada saudara sekalian, kuncinya sabar itu kita harus berdoa juga. Kita tidak boleh lepas kendali dari doa tersebut. Kita harus benar-benar datang kepada Tuhan, bersekutu kepada Tuhan untuk menyampaikan segala keluh kesah kita agar kita mempunyai hati yang sabar. Di setiap orang juga pasti merasakan kecemasan, kekhawatiran, dan takut. Tiga permasalahan ini sering terjadi di dalam kehidupan kita ya teman-teman. Seringkali kita juga merasa cemas terhadap umur orang tua kita. Kita sering merasa cemas, bagaimana kalau saat saya kuliah orang tua saya pergi. Seringkali mungkin di pikiran teman-teman terjadi dan terlintas masalah tersebut. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan menyiapkan semua yang terbaik untuk kita. Di sini saya seringkali juga saya mau mengilustrasikan tentang seorang yang kaya. Seorang kaya itu, saudara sekalian, dia sering khawatir ya. Ketika dia mempunyai kekayaan, dia sering khawatir. Dia merasa bagaimana kalau sesuatu terjadi pada saya, bagaimana kalau saya mengalami kematian dan tidak ada yang menggantikan tahta saya. Di situ seorang kaya ini hidupnya tidak tenang ya saudara sekalian. Berbeda dengan orang yang miskin. Orang yang miskin itu dia tidak merasa khawatir, dia tidak merasa cemas. Karena kenapa dia tidak merasa cemas? Di sini dia tidak mempunyai apa-apa, dia hanya berserah kepada Tuhan. Saudara sekalian, saya juga mau mengajak, mari kita lihat di ayat yang ke-7 yang mengatakan damai sejahtera berasal dari Allah. Ketika kita menjadi orang sabar, kita mendapatkan kedamaian daripada Allah. Benar tidak teman-teman? Kita mendapatkan kedamaian daripada Allah. Kuncinya kita sabar, kuncinya kita mau mendengarkan apa yang Tuhan inginkan untuk kehidupan kita. Teman-teman, damai dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Dalam bahasa Yunani ini, dalam bahasa Ibrani ini adalah shalom, dan dalam bahasa Yunani ini adalah eirin. Mengapa gereja memakai shalom teman-teman? Apakah ada yang tahu arti shalom? Apakah ada yang tahu? Mungkin Kak Pemina? Ya, benar sekali, damai sejahtera. Ya, shalom di sini bukan eirin, sebab shalom berbicara tentang keutuhan batin dan
daripada Allah. Hal ini membuat kita berpikir bagaimana sebagai anak Allah kita diperdamaikan dengan Allah sendiri. Kita diperdamaikan, kita mendapatkan kedamaian yang sangat luar biasa dari Allah. Teman-teman, mungkin tidak terlalu panjang saya menyampaikan. Di sini kesimpulannya saya mau mengajak teman-teman semua menjadi orang yang sabar, orang yang hidup damai. Karena kenapa? Saya mengajak saudara sekalian untuk menjadi sabar dan hidup damai. Karena saudara sekalian akan mendapatkan kehidupan yang berasal dari Tuhan dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Mungkin kebenaran firman